Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengumpulan dan analisis data. Sebelum lanjut materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang lain dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Dea Nur Isnayani dengan NPM 20 10 10 40 15, Arina Bunga Nintias dengan NPM 20 10 10 40 48, ada saya sendiri Tita Ulia Salsabila dengan NPM 20 10 10 40 49, ada Aprilia Trisafika dengan NPM 20 10 10 40 50, dan ada Darren Dafarel dengan NPM 20 10 10 40 53. Pemilihan sampel. Penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagian besar merupakan latihan biaya manfaat. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Keterwakilan temuan penelitian dan signifikansi statistiknya pada umumnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran sampel dalam semua keadaan kecuali yang paling luar biasa. Paling tidak kita harus memiliki ukuran sampel yang cukup besar untuk memungkinkan kita melakukan tes yang diperlukan dari pertanyaan penelitian. Masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pilihan metode penelitian dan bentuk pengujian hipotesis yang paling tepat. Uji parametrik signifikansi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Kondisi ini jarang dipenuhi dalam praktek, jadi kita harus memilih alternatif non-parametrik. Masalah pengukuran. Kinder dan Judd tahun 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio, masing-masing dengan implikasi untuk metode yang paling tepat untuk analisis data. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada nominal. Kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria atau wanita, manufaktur atau pengeceran, dan yang lainnya. Di mana ini diperlakukan sebagai selain 0,1 variabel. Perawatan harus dilakukan dalam penggunaannya sebagai variabel independen dalam analisis regresi, karena analisis kuadrat terkecil atau OLS biasanya akan memperlakukan mereka sebagai variabel yang dipesan. Uji signifikansi statistik yang paling umum untuk digunakan dengan data ini adalah uji Chi-kuadrat. Pi dan Kramer, V adalah ukuran asosiasi yang paling tepat. Kemudian yang kedua ada ordinal, kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar atau sedang atau kecil. Metode peringkat ukuran, misalnya Rose-Perman, adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini, dan ukuran signifikansi statistik terbatas pada metode non-parametrik, misalnya Mann-Whitney. Meskipun penggunaan metode parametrik, misalnya uji T, uji F, secara teoritis salah untuk data ordinal, beberapa peneliti masih akan mengadopsi teknik ini dengan alasan bahwa perbedaan hasil sangat kecil. Variabel nominal dan ordinal sering juga disebut dengan variabel non-metrik. Kemudian yang ketiga ada interval. Kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Jadi suhu 30 derajat tidak 2 kali lipat lebih panas dari 15 derajat. Z-score 4.0 tidak 4 kali lebih baik dari Z-score 1.0. Koefisien korelasi produk moment atau R%, dapat digunakan di sini untuk mengukur asosiasi, dan uji signifikansi parametrik digunakan. Yang keempat ada rasio. Data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Misalnya usia, tinggi, berat, dolar, seperti itu ya. Kemudian sekali lagi R% adalah ukuran yang tepat
dari asosiasi dan uji signifikansi parametrik dapat digunakan. Ukuran interval dan rasio bersama-sama sering disebut variabel metrik. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen data. Sebelum kita memulai pengumpulan data dan tentunya sebelum tahap analisis data, kita perlu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Kami kemungkinan besar akan memiliki volume data yang besar, mungkin kuantitatif dan kualitatif, dan mungkin berasal dari sumber alternatif, misalnya eksperimen, survei, dan bahan dokumenter. Kita perlu memiliki sistem di tempat awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit jika kita perlu memeriksa sumber dan konten item data tertentu. Semua ini dapat bertindak sebagai alat bantu ingatan jika kita membutuhkan untuk kembali ke bahan sumber untuk menetapkan kemajuan yang tepat dari proses penelitian. Sebagian besar protokol etika universitas untuk proses penelitian akan mendikte penyimpanan yang aman dari bahan penelitian asli, termasuk kaset audio dan transkrip terkait, untuk periode hingga 7 tahun. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kami memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Semua masalah ini perlu ditangani lebih awal dan solusi didokumentasikan dengan hati-hati. Untungnya, bantuan berbasis komputer tersedia untuk memberikan bantuan, tetapi kita harus juga waspada terhadap bahaya. Yang pertama, bagaimana perangkat lunak akan menangani nilai data yang hilang. Jika kita biarkan kosong, akan itu diperlakukan sebagai entry null dan itu perlu diperiksa. Yang kedua, bagaimana cara memeriksa kesalahan entry data? Idealnya, kami memasukkan data 2 kali, independen dan periksa variasi, meskipun dalam praktiknya ini bisa menjadi keduanya mahal dan memakan waktu. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana kita menghindari korupsi data. Simpan banyak file di tempat yang berbeda dan jangan pernah mengotak-atik salinan master. Siapapun yang harus merekonstruksi file spreadsheet dari awal akan menggemakan prinsip-prinsip ini. Ini berlaku terutama untuk penggunaan rutinitas pengurutan data yang mudah untuk mengecualikan kolom di paling kanan lembar dari prosedur pengurutan dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana dari hasil yang tidak sesuai. Pengelolaan data naratif menimbulkan masalah tertentu. Jika kita berurusan dengan jumlah kasus yang relatif kecil, maka solusi manual, misalnya penggunaan kertas berwarna, berbeda untuk sumber naratif yang berbeda, mungkin cara yang efisien untuk melacak kontribusi individu, dan di mana sesuai generalisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Apa yang kami lakukan dengan pengujian statistik pada dasarnya sangat sederhana. Kita ingin membandingkan nilai yang diamati dengan apa yang kita harapkan untuk ditemukan dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan atau tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik, tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Tetapi jika variasi antar sampel itu adalah kecil, maka layak bahwa sampel ini dapat diambil dari populasi dengan perbedaan yang diamati hanya acak. Kami membutuhkan standar untuk menilai apakah perbedaan yang diamati signifikan atau tidak. Dan disinilah statistik masuk. Ada angka tahapan berbeda yang kami adopsi dalam prosedur pengujian. Yang pertama, nyatakan hipotesis nol. Yang kedua, mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran. Yang ketiga, memilih tingkat signifikan, hampir selalu 5% atau 1%. Yang keempat, memilih statistik uji yang sesuai. Yang kelima, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan dan hitung statistik ini uji untuk perbedaan antara keduanya. Selanjutnya yaitu mencari nilai kritis dari statistik uji untuk statistik yang sesuai distribusi dan jumlah derajat kebebasan DF, di mana DF
yaitu perbedaan antara ukuran sampel dan jumlah nilai koefisien parameter bahwa sampel telah digunakan untuk memperkirakan. Dan yang terakhir yaitu membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Biasanya jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka harus menolak hipotesis nol, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tes statistik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu parametrik statistika dan statistik non-parametrik. Parametrik statistik mengharuskan data diambil dari distribusi normal, yaitu halus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda arah, bukan sarana dan standar penyimpangan. Tes parametrik lebih kuat, jadi biasanya lebih suka menggunakannya, tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka kita akan pindah ke non-parametrik alternatif. Perbedaan dalam sampel berarti pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama ada sampel independen. Dari gambar 4.4 tadi mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y, masing-masing berukuran 17, dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal. Pengujian perbedaan antara dua rata-rata sampel relatif terhadap variasi yang ada di dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar dari itu dalam sampel, maka dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Kasus berpasangan di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama. Maka hal ini memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. Uji T kasus berpasangan secara efektif mengontrol perbedaan individu antara subjek sehingga perbedaan yang diamati sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan atau kondisi yang berubah dengan asumsi bahwa tidak ada efek sisa antara kedua kondisi. Yang kedua adalah alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tes non-parametrik. Langkah-langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat sekali lagi ditentukan oleh tingkat pengukuran, seperti yang dirinci pada tabel 4.2. Masing-masing ukuran dalam tabel dipertimbangkan di bawah ini. Koefisien korelasi Pearson. Matrik koefisien korelasi bisa dibilang adalah salah satu bagian yang paling berguna dari informasi diagnosis awal. Ini meliputi 3 fungsi, yaitu menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya intuitif, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependen, menyoroti potensi masalah multikorelitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Bisa dilihat dari gambar 4.7 mengilustrasikan perhitungan koefisien untuk data interval atau rasio sehingga menghasilkan nilai dalam rentang +1 untuk korelasi positif sempurna dan 1 untuk terbaik sempurna. Signifikan statistik dari koefisien ini telah diuji sebelumnya pada gambar 4.3. Kuadrat dari koefisien korelasi ini disebut koefisien determinasi R2 dan menunjukkan presentasi variasi dalam satu variabel yang dijelaskan oleh perubahan yang lain. Jadi untuk R sama dengan 0,554, R2 sama dengan 0,37, yaitu 30,7%. Variasi Y dijelaskan oleh perusahaan X dan sebaliknya yang lain 69,3%. Variasi saat ini tidak dapat dijelaskan. Koefisien Spearman atau bisa disebut RHO. Seperti sebelumnya di mana kami tidak yakin dengan kualitas data atau populasi dari mana mereka diambil, kami lebih suka menggunakan metode peringkat urutan. Bisa dilihat dari gambar 4.8. Konversi data berkelanjutan ke peringkat dan yang sesuai pindah dari R person ke RHO Spearman. Nyaman jika kita curiga dari adanya kesalahan pengukuran. RHO tidak terpengaruh oleh transformasi data
dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier. Analisis varian. Analisis varian diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Ashton 1974 sebagai model untuk mengukur signifikasi dan persentase varian. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi. Pada tabel 4.3 merinci cara di mana hasil ANOVA biasanya akan disajikan. Ini termasuk sumber variasi, derajat kebebasan jumlah kuadrat rata-rata, dan nilai statistik uji F yang dihitung untuk data gambar 4.10. Pada gambar 4.10 kami masih menggunakan sampel 3 kasus, tetapi kali ini keraguan kami tentang kualitas data mediktif bahwa kami memperlakukan itu sebagai ordinal, bukan rasio, dan menggunakan metode non-parametrik. Ini berarti kita perlu menggunakan urutan peringkat data bukan nilai sebenarnya, dan uji Kruskal-Wallis pertama-tama semuanya pengamatan sampai diurutkan dari 1 hingga 30. Dengan memperhatikan rata-rata dengan tepat di mana ikatan terjadi, kami kemudian menjumlahkan peringkat yang sesuai untuk setiap sampel dan menghitung statistik uji. Lihat gambar 4.11. Pembuatan model multivarian tergantung pada tingkat pengukuran data dan peran yang dimainkan oleh variabel terkait, yaitu dependen atau penjelas. Ada berbagai metode pembuatan yang akan tersedia. Tabel 4.4 merupakan ringkasan metode dalam pembuatan model multivarian menurut tingkat pengukuran. Yang pertama yaitu analisis regresi. Kita perlu mengetahui variabel apa yang terdampak pada nilai yang diasumsikan oleh variabel kunci. Jika kita ingin menetapkan tingkat hubungan antara variabel dan kausal apapun, maka hubungan antara variabel tersebut untuk mengembangkan hubungan penjelas yang memungkinkan kita untuk menunjukkan bagaimana dan mengapa variabel kunci berubah. Ada 4 bentuk alternatif dari analisis regresi yang tergantung pada sifat model kausal. Yang pertama yaitu regresi kuadrat kecil biasa. Yang kedua, regresi kuadrat kecil biasa dengan variabel dummy. Yang ketiga, regresi yang dimoderasi, dan yang terakhir yaitu analisis jalur. Untuk 2 variabel sederhana yaitu variabel X dan Y, diagram pencar dengan Y pada sumbu vertikal dan X pada sumbu horizontal akan mengungkapkan kekuatan hubungan linier di antara 2 variabel tersebut. Adanya hubungan linier dapat dispekulasikan dalam bentuk Y sama dengan A tambah B kali X. Yang kedua yaitu ada analisis regresi termoderasi atau MRA. Analisis termoderasi dapat terlihat dengan cara berikut. Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah D3 dalam kurung X1 dikali X2 ditambah E. Istilah X1 dan X2 mewakili efek moderasi X2 pada hubungan Y dan X1. Artinya, hubungan antara Y dan X1 terkandung pada nilai X2. Variabel X1 dan X2 mewakili efek utama dan efek interaksi dua arah. Dalam literatur akuntansi, analisis regresi yang dimoderasi telah banyak digunakan dalam penelitian kontingensi, terutama yang berkaitan dengan perilaku penganggaran. Untuk yang berikutnya yaitu ada permodelan persamaan struktural. Bolon dan Locke pada tahun 1993 menganggap bahwa permodelan persamaan struktural sebagai klasifikasi yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial, dan variabel latin. George Cox pada tahun 1969 menyarankan 2 tahap dalam menjelaskan hubungan antara variabel latin yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan analisis faktor konfirmatory dari struktur covariance untuk menunjukkan hubungan antara variabel yang diamati dan variabel lain. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan dan estimasi model persamaan struktural yang merupakan representasi dari diagram jalur kausal melalui serangkaian persamaan linier.
Berikutnya, analisis diskriminasi. Analisis diskriminasi dapat digunakan ketika kelompok yang diidentifikasi terpisah, variabel penjelas mendekati distribusi normal, dan tidak adanya multikolonialitas antar variabel penjelas. Logit dan probit. Regresi logistik atau logit dan probabilistik atau probit tidak memerlukan adanya asumsi restriktif dan merupakan salah satu metode estimasi yang lebih tepat, meskipun kadang terdapat hasil prediksi yang terpengaruh. Sejumlah penelitian telah mengadopsi metode logit dan probit dalam literatur akuntansi. Model regresi logistik memperkirakan model yaitu log (PI) per 1 kali PI sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah tambah BK kali XK. Berikutnya yaitu ada analisis varians multivariat atau MANOVA. Analisis MANOVA mirip dengan ANOVA karena beroperasi pada prinsip dasar yang sama, kecuali ketika menangani lebih dari satu variabel dependen. Seperti MANOVA, analisis MANOVA menggunakan uji F untuk mengukur perbedaan antar kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara centroid dari beberapa populasi pada hipotesis nol kesetaraan. Ketika hipotesis nol ditolak, untuk menentukan sumber perbedaannya dapat menggunakan uji F univariat yang dijalankan pada masing-masing variabel dependen dan analisis diskriminan ganda.